Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda hari ini pada pelajaran Bina Fikih. Sebelumnya, Bunda mau tanya kabar kalian dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Walaupun kalian masih belajar di rumah, tetap semangat ya anak-anak. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pelajaran Bina Fikih hari ini ada di pelajaran 2. Materinya yaitu yang pertama ada sholat jamak, yang kedua sholat qashar, dan yang terakhir, yang ketiga adalah sholat jamak dan qashar. Untuk materi pada pertemuan hari ini hanya membahas tentang sholat jamak, dan untuk sholat qashar dan sholat jamak qashar akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, lanjut ya, kita langsung ke materi saja. Sholat jamak. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian sholat jamak. Yang kedua, macam-macam sholat jamak. Yang ketiga adalah sholat apa yang boleh dijamak. Yang keempat adalah syarat-syarat sholat jamak. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tata cara sholat jamak. Langsung saja kita ke topik bahasan yang pertama yaitu pengertian sholat jamak. Secara bahasa, kata jamak berasal dari kata jama yang artinya mengumpulkan. Sementara menurut istilah, jamak berarti mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Nah, sehingga sholat jamak adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, baik dalam waktu sholat pertama ataupun pada waktu sholat kedua. Nah, macam-macam sholat jamak yaitu ada 2. Yang pertama sholat jamak takdim. Yang kedua adalah sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takdim? Yaitu mengumpulkan dua sholat fardu tertentu dan dikerjakan dalam waktu sholat yang pertama. Contoh dari sholat jamak takdim adalah sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi apabila kalian menjamak sholat, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakannya pada waktu zuhur, disebut sholat jamak takdim. Yang kedua adalah sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Yaitu mengumpulkan dua sholat fardu tertentu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya pada sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Jadi di sini ada perbedaannya ya. Takdim itu dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, sedangkan takhir dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya pembahasan kita yaitu sholat apa saja yang boleh dijamak. Sholat fardu yang boleh dijamak yaitu sholat zuhur dan asar. Yang kedua adalah sholat maghrib dan isya.
Adapun sholat subuh tidak dapat dijamak ya, tetapi wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Lanjut ke syarat-syarat sholat jamak. A. Syarat jamak takdim. Yang pertama adalah memulai dengan sholat yang pertama, yaitu zuhur atau maghrib. Tidak sebaliknya ya. Kemudian nomor 2 adalah niat menjamak pada waktu sholat pertama, baik pada permulaan, pertengahan, atau sebelum berakhirnya sholat pertama tersebut. Nah, yang ketiga adalah berturut-turut. Artinya apa? Antara sholat pertama dan kedua tidak ada tenggang waktu yang lama. Jadi harus langsung sholat saat sholat pertama sudah selesai, kemudian langsung berdiri lagi untuk melanjutkan sholat yang kedua. Sedangkan syarat jamak takhir cukup dengan berniat untuk mengakhirkan sholat pertama. Selanjutnya, tata cara sholat jamak. Yang pertama kita bahas adalah jamak takdim. Contohnya, sholat zuhur dan asar. Apa saja tata caranya? Yaitu A. Niat. Berniat menjamak sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dengan jamak takdim. Bacaan niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an illa hil asri adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar karena Allah Ta'ala. Yang B yaitu takbiratul ihram, sama seperti sholat fardu biasanya ya. Kemudian yang C adalah sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Yang D, salam. Nah, setelah salam ini langsung berdiri, tidak diselingi dengan zikir, berdoa, ataupun berbicara. Yang E adalah berdiri niat sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Bacaannya usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an illa zuhri adaan illillahi ta'ala. Kemudian artinya saya niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak bersama zuhur karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yang F adalah takbiratul ihram. Yang G, sholat asar 4 rakaat seperti biasanya. Dan yang terakhir adalah salam. Nah, untuk salam yang terakhir ini silahkan diikuti dengan kegiatan zikir, berdoa. Untuk selanjutnya adalah tata cara sholat jamak takhir. Contohnya sholat maghrib dan isya. Yang pertama adalah niat. Berniat menjamak sholat yang pertama, yaitu sholat maghrib yang dilaksanakan pada waktu sholat isya dengan jamak takhir. Bacaan niatnya adalah usolli fardol maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu maghrib
3 rakaat dijamak bersama Isya karena Allah Ta'ala. Yang B adalah takbiratul ihram. Yang C, sholat maghrib 3 rakaat seperti biasanya ya. Dilanjutkan dengan salam. Nah, sama dengan sholat jamak takdim, pada salam ini juga langsung berdiri, tidak diselingi oleh kegiatan lain seperti berzikir, berdoa, atau berbicara. Dilanjutkan dengan berdiri niat sholat yang kedua, yaitu Isya. Bacaan niatnya adalah usolli faradol isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghribu adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu isya 4 rakaat dijamak bersama maghrib karena Allah Ta'ala. Yang F adalah takbiratul ihram. Yang G, sholat isya 4 rakaat seperti biasa. Dan yang terakhir adalah salam. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sholat jamak. Sholat dan semua ibadah yang Allah tetapkan merupakan obat hati serta pelipur lara bagi manusia. Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Jadi, sesibuk apapun kegiatan kita, laksanakanlah sholat 5 waktu. Jika tidak sempat melaksanakan sholat pada waktunya, dalam keadaan darurat diperbolehkan dengan sholat jamak. Mengutip dari Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mungkin cukup sekian pembahasan kita di sholat jamak ini. Kurang dan lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.